Baik teman-teman, izin saya menjabarkan materi implementasi design thinking dalam problem solving. Dalam video kali ini saya memanfaatkan AI sebagai narator untuk menyampaikan materi ini. Kenapa saya menggunakan AI saya? Berbicara masih kadang suka berbelibet itu. Dan saya temukanlah solusi dengan teknologi sekang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas ke PowerPoint ini. Pernah nggak kita merasa sudah membuat solusi yang kelihatannya bagus, tapi saat dipakai orang lain, ternyata tidak dipakai, tidak membantu, atau bahkan ditinggalkan? Nah, disinilah design thinking menjadi penting. Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Artinya, kita tidak langsung sibuk mencari solusi, tapi justru mulai dari memahami manusianya, terlebih dulu kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Pendekatan ini menekankan empati dan eksperimen. Solusi tidak dibuat sekali jadi, tapi dikembangkan secara bertahap, diuji, lalu terus diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi, design thinking bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling mau mendengarkan dan belajar dari pengguna. Design thinking memiliki beberapa karakter utama yang membedakannya dari cara berpikir konvensional. Yang pertama adalah human-centered. Dalam design thinking, solusi selalu dimulai dari manusia. Kita fokus pada kebutuhan, pengalaman, dan masalah nyata pengguna, bukan asumsi kita sendiri. Karena solusi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang paling relevan dan benar-benar dibutuhkan. Karakter kedua adalah kolaboratif. Design thinking tidak dikerjakan sendirian. Prosesnya melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Karena sudut pandang yang beragam justru membantu kita melihat masalah secara lebih utuh dan menemukan solusi yang lebih kaya. Karakter ketiga adalah optimis. Design thinking meyakini bahwa setiap masalah, sekompleks apapun, selalu memiliki peluang untuk ditemukan solusinya. Tantangan tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi sebagai kesempatan untuk berinovasi. Dan yang terakhir adalah eksperimental. Ide tidak hanya dipikirkan, tapi diuji melalui percobaan dan pembuatan prototipe. Kita belajar dari kegagalan, menerima umpan balik, lalu terus memperbaiki solusi agar semakin tepat sasaran. Salah satu prinsip penting dalam design thinking adalah sifatnya yang iteratif. Artinya, proses ini tidak berjalan secara lurus atau linear. Kita bisa kembali ke tahap sebelumnya kapanpun diperlukan, terutama ketika menemukan hal baru dari pengguna. Dalam proses ini, kesalahan bukan sesuatu yang dihindari, tetapi justru menjadi sumber pembelajaran. Setiap kegagalan memberikan informasi baru tentang apa yang tidak bekerja dan apa yang perlu diperbaiki. Karena itu, solusi dalam design thinking tidak pernah dianggap final sejak awal. Solusi terus diuji, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkelanjutan hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, saya lanjutkan karena kebetulan limit AI gratisnya untuk suara habis, jadi saya lanjutkan dengan design thinking itu memiliki beberapa karakter utama yang membedakan dari cara berpikir konvensional. Yang pertama adalah human centered. Dalam design thinking, solusi selalu dimulai dari manusia. Kita fokus pada kebutuhan, pengalaman, dan masalah nyata pengguna, bukan asumsi kita sendiri. Karena solusi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang paling relevan dengan benar-benar dibutuhkan. Karakter kedua adalah kolaboratif. Design thinking tidak dikerjakan sendirian. Prosesnya melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Karena sudut pandang yang beragam justru membantu kita melihat masalah secara lebih utuh dan menemukan solusi yang lebih kaya. Karakter ketiga adalah optimis. Design thinking meyakini bahwa setiap masalah sekompleks apapun selalu memiliki peluang untuk ditemukan solusinya. Tantangan tidak dipandang sebagai hambatan tetapi sebagai kesempatan untuk berinovasi. Dan yang terakhir adalah eksperimental. Ini tidak hanya dipikirkan tapi diuji melalui percobaan dan pembuatan prototipe.
Kita belajar dari kegagalan, menerima umpan balik, lalu memperbaiki solusi agar semakin tepat sasaran. Salah satu prinsip penting dalam design thinking adalah sifat yang iteratif, artinya proses ini tidak berjalan secara lurus atau linear. Kita bisa kembali ke tahap sebelumnya kapanpun diperlukan, terutama ketika menemukan hal yang baru dari pengguna. Dalam proses ini, kesalahan bukan sesuatu yang dihindari, tapi justru jadi sumber pembelajaran. Setiap kegagalan memberikan informasi baru tentang apa yang tidak bekerja dan apa yang perlu diperbaiki. Karena itu, solusi dalam design thinking tidak pernah dianggap final sejak awal. Solusi terus diuji, dievaluasi, dan sempurnakan secara berkelanjutan hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Design thinking dijalankan melalui beberapa tahapan utama yang saling terhubungan dan bersifat iteratif. Tahap pertama adalah empatis, yaitu memahami pengguna secara mendalam, apa yang mereka alami, rasakan, dan butuhkan. Di tahap ini kita banyak mendengar daripada memberi solusi. Tahap kedua adalah define, di mana hasil empati dari tadi dirangkum menjadi rumusan masalah yang jelas dan tepat sasaran. Masalah yang dirumuskan dengan baik akan menentukan kualitas solusi yang dihasilkan. Selanjutnya adalah ideate. Pada tahap ini kita mulai menghasilkan berbagai kemungkinan solusi tanpa langsung menilai benar atau salah. Tujuannya membuka ruang kreativitas seluas-luasnya. Tahap berikutnya adalah prototype, yaitu mewujudkan ide ke dalam bentuk sederhana agar bisa diuji. Prototype itu membantu kita melihat apakah ide tersebut benar-benar bisa digunakan. Dan tahap terakhir adalah tes. Ini di mana solusi dan langsung diuji langsung kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Dari sinilah kita belajar selalu kembali menyempurnakan solusi jika diperlukan. Sekarang mari kita gunakan beberapa menit untuk refleksi. Saya ingin kalian memikirkan satu masalah nyata yang kalian temui sehari-hari, bisa di kampus, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Bayangkan, jika kalian bisa membuat solusi yang sempurna untuk masalah itu, apa yang akan kalian lakukan? Jadi gini, setiap masalah yang kalian sebutkan sebenarnya punya masalah peluang untuk diselesaikan jika kita menggunakan prinsip design thinking. Ini menunjukkan bahwa semua masalah besar atau kecil dapat menjadi sumber inovasi. Sekarang mari kita lihat beberapa studi kasus nyata tambahan agar lebih jelas bagaimana design thinking diterapkan. Studi kasus pertama, startup teknologi sebuah startup ingin membuat aplikasi pengingat minum air. Awalnya mereka membuat fitur canggih dengan statistik lengkap, tapi pengguna kebingungan dan tidak konsisten menggunakan aplikasi. Setelah diuji dan diperbaiki, mereka menyederhanakan aplikasi, notifikasi personal, tampilan sederhana, dan reminder yang menyenangkan. Hasilnya, pengguna lebih konsisten minum air, feedback positif meningkat. Nah, ada studi kasus yang kedua, itu transportasi kota, masalah macet dan parkir sulit. Solusinya gimana? Aplikasi parkir digital dengan update real time. Prototype diuji, diperbaiki, dan sekarang membantu ribuan pengendara. Studi kasus ketiga, edukasi online mahasiswa. Masalah siswa cepat bosan belajar online. Solusi modul interaktif, gamifikasi, hasil engagement meningkat, belajar lebih menyenangkan. Pertanyaan untuk kalian, jika kalian jadi timnya, apa yang akan kalian lakukan? Berbeda? Silakan pikirkan. Diskusi ini menunjukkan bahwa prinsip design thinking bisa diterapkan di berbagai bidang, tidak terbatas hanya bisnis atau teknologi. Mini workshop atau brainstorming singkat. Kayak sekarang kita akan mencoba sesi mini design thinking. Aktivitas ini singkat tapi sangat relevan. Pilih salah satu masalah sederhana sekitar kalian, misalnya antrean, kantin, parkir sulit.
wifi lemot atau masalah kecil di kampus, di pekerjaan gitu kan. Nah, coba dipikirkan dalam hati teman-teman masing-masing atau teman-teman diskusikan yang menjadi pendengar, bagaimana solusi bisa diperbaiki, bisa ditambah fitur baru disederhanakan. Sekarang beberapa dari kalian boleh berbagi solusi yang sudah kalian diskusikan. Siapa yang mau jadi silakan terapkan pada kehidupan masing-masing. Dari mini aktivitas kita bisa melihat secara langsung bagaimana design thinking bekerja, mulai dari mengamati masalah, mencari solusi, memperbaikinya, dan merasakan perspektif orang lain. Sekarang saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi. Jadi ketika pertama kali menerapkan design thinking, saya menghadapi tantangan besar. Ide awal yang saya pikir sempurna ternyata tidak dipakai orang lain. Dari situ saya belajar perlu memahami pengguna lebih dulu, mencoba prototipe dan terus memperbaiki. Sekarang giliran kalian. Apakah kalian pernah membuat solusi tapi gagal digunakan orang lain? Apa insight yang kalian dapat dari pengalaman itu? Silakan dipikirkan dulu, berenungkan. Pelajaran yang bisa kita ambil, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap feedback pengguna itu berharga. Mari kita pikirkan lebih luas bagaimana kita menerapkan design thinking dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya pekerjaan atau bisnis, contohnya hubungan teman, keluarga, atau komunikasi sehari-hari. Dengan prinsip human centered, kita bisa lebih memahami orang lain, lebih sabar, dan menemukan solusi yang lebih baik ketika ada masalah. Jadi design thinking bukan sekedar alat profesional, tapi juga mindset hidup dan juga bisa membuat interaksi kita lebih efektif dan manusiawi. Sebelum kita menutup sesi hari ini, satu pesan terakhir. Design thinking bukan sekedar metode tapi mindset. Ingat, setiap masalah adalah peluang, setiap ide bisa diuji, perbaiki, dan sempurnakan. Teruslah melihat masalah dari perspektif manusia. Jangan takut gagal dan jangan berhenti mencoba. Dengan mindset ini kita bisa menciptakan solusi yang bermanfaat digunakan banyak orang. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini. Semoga bermanfaat dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita bayangkan sejenak. Bayangkan kalian sedang menghadapi sebuah masalah, entah di pekerjaan, kuliah, atau kehidupan sehari-hari. Misalnya, antrean panjang di kantin, wifi lemot di kampus, atau sistem pembayaran yang rumit. Kita sering mencoba menyelesaikan masalah ini dengan apa yang kita pikir paling tepat. Tapi seringkali apa yang menurut kita benar belum tentu dirasakan benar orang lain. Disinilah design thinking bekerja. Bukan sekedar metode atau prosedur, tapi sebuah cara berpikir, sebuah mindset untuk benar-benar memahami orang lain, merasakan pengalaman mereka, dan mencari solusi yang relevan. Bukan sekedar cepat atau instan. Coba bayangkan pengalaman kalian sendiri. Pernah kalian membuat suatu, misalnya tugas kelompok, proyek kecil, atau presentasi yang menurut kalian sudah sempurna, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang lain. Mungkin teman tidak mengerti atau solusi yang kalian buat tidak digunakan sama sekali. Rasanya pasti frustasi kan? Design thinking mengajarkan kita untuk mundur sejenak, menarik napas, dan melihat dari sudut pandang orang lain. Alih-alih memaksakan ide sendiri, kita mulai dari apa yang orang lain butuhkan, bagaimana mereka merasakan masalah ini. Dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. 4 mata selalu lebih tajam daripada 2. Kita tidak bisa selalu tahu apa yang terbaik bagi orang lain tanpa mencoba memahami mereka. Dan itulah inti dari human centered design.
Analoginya perjalanan. Mari kita gunakan analogi perjalanan. Bayangkan kalian ingin pergi ke tempat baru. Jika kalian hanya mengandalkan peta, menurut kalian benar, kemungkinan tersesat cukup besar. Tapi jika kalian menanyakan orang lain di jalan, melihat kondisi jalan secara langsung dan mencoba beberapa rute perjalanan, kalian akan jauh lebih lancar. Design thinking bekerja sama seperti ide awal adalah peta kasar mungkin bagus, tapi belum tentu sempurna. Prototype adalah uji jalan kita mencoba, melihat dan memperbaiki dasar feedback. Setiap iterasi membuat solusi semakin matang. Dan jangan takut salah. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan, karena dari kesalahan kita bisa mendapatkan insight yang tidak akan muncul kalau kita tidak mencoba. Salah satu kekuatan terbesar design thinking adalah empati. Dengan empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Bayangkan aja, kalian seorang desainer aplikasi. Tanpa empati, kalian mungkin hanya menambahkan fitur keren tanpa memikirkan apakah benar-benar membutuhkannya. Tapi ketika kalian benar-benar memahami rutinitas, kesulitan, dan kebutuhan mereka, kalian bisa membuat solusi yang membuat penggunanya tersenyum, berkata, ini memang saya butuhkan. Empati yang membuat solusi bukan sekedar tepat, tapi juga menyenangkan dan bermakna bagi pengguna. Saya ingin berbagi cerita kecil. Ada sebuah tim yang awalnya sangat fokus pada fitur teknis. Mereka membuat aplikasi kompleks dengan banyak pilihan dan statistik. Mereka itu sudah solusi terbaik. Tapi ternyata pengguna bingung dan tidak menggunakan aplikasi itu. Tim akhirnya berhenti sejenak, mendengarkan pengguna, mencoba menggunakan aplikasi sendiri, dan melihat bagaimana orang lain berinteraksi dengan situ. Mereka menyederhanakan aplikasi, menambahkan notifikasi personal, dan membuat tampilan lebih intuitif. Hasilnya luar biasa. Apakah yang awalnya rumit atau tidak dipakai sekarang menggunakan ribuan orang pelajaran. Penting, mindset human-centered dan iteratif bisa mengubah hasil yang awalnya gagal menjadi solusi dan sukses. Ini bukan soal ide awal, tapi soal kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, saya ingin meninggalkan suatu pemikiran. Setiap masalah yang kalian hadapi, sekecil atau sebesar apapun, adalah peluang untuk belajar dan berinovasi. Design thinking mengajarkan kita untuk mendengarkan manusia, bukan asumsi sendiri, mencoba ide bukan takut salah, memperbaiki terus-menerus, bukan puas dengan satu versi. Dengan mindset ini, bukan hanya solusi yang lebih tepat, tapi juga pengalaman yang lebih bermakna bagi semua orang. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar. Jadi ingat, tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar. Dengan empati, eksperimen, dan iterasi, kita selalu menemukan solusi yang relevan dan bermanfaat. Bayangkan setiap masalah sebagai sebuah pintu. Di balik pintu itu ada peluang, ada pelajaran, ada kemungkinan untuk menemukan jawaban yang tidak kita duga sebelumnya. Namun seringkali kita hanya melihat masalah sebagai hambatan, sesuatu yang menghalangi jalan kita. Kita terburu-buru mencari jawaban instan, menggunakan logika semata, mengandalkan kebiasaan lama. Design thinking mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan berkata, mari kita pahami ini dari sudut pandang manusia yang mengalami masalah ini. Tidak dari perspektif kita sendiri, tapi dari pengalaman mereka. Disinilah inti filosofi human-centered. Solusi terbaik lahir dari pemahaman mendalam tentang kehidupan orang lain. Empati sebagai kunci problem solving. Empati bukan sekedar kemampuan untuk merasa iba, tapi kemampuan untuk
menenggelamkan diri dalam pengalaman orang lain. Dalam problem solving, empati adalah kompas. Bayangkan kalian seorang perancang produk, atau seorang pemimpin tim, atau bahkan seorang teman yang ingin membantu orang lain. Jika kalian tidak memahami apa yang mereka rasakan, kalian hanya menebak-nebak. Tebakan mungkin hanya menebak, hanya benar kadang-kadang, tapi sering sekali meleset. Design thinking mengatakan, dengarkan, rasakan, amati, dan ajukan pertanyaan. Biarkan pengguna menjadi guru kita dari setiap tanya. Dari setiap observasi, dari setiap kesalahan yang kita temui adalah pemahaman baru yang kemudian menjadi dasar solusi otentik. Literasi. Filosofi kesalahan yang pelajaran dalam problem solving. Banyak orang takut gagal. Kita menganggap kesalahan adalah sesuatu yang memalukan atau merugikan. Design thinking mengubah perspektif ini. Setiap kesalahan dalam refleksi, setiap kegagalan adalah cermin yang menunjukkan apa yang belum kita pahami. Literasi bukan sekedar memperbaiki sesuatu yang salah, tapi menelusuri jejak-jejak ketidaktahuan kita sendiri, memahami konteks lebih dalam, dan mendekati kebenaran secara bertahap. Filosofi ini mengajarkan kesabaran dan kerendahan hati. Kita tidak pernah tahu semua jawaban, tapi dengan proses belajar yang terus-menerus, jawaban itu akan muncul, bahkan terkadang tempat yang kita duga. Kolaborasi perspektif multidimensional. Tidak ada manusia yang bisa memecahkan masalah sendirian. Setiap perspektif membawa warna berbeda. Setiap pengalaman menambah dimensi baru pada pemahaman masalah. Dalam problem solving, kolaborasi adalah bentuk penerapan filosofi pluralitas. Kenyataan selalu lebih kompleks daripada yang terlihat. Dengan melibatkan berbagai pihak yang berbeda, pengalaman, latar belakang, dan cara berpikir, kita membuka ruang bagi ide-ide baru. Menguji asumsi membentuk solusi yang lebih holistik. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan satu sudut pandang, dan percaya bahwa kebenaran itu sering sekali muncul dari dialog. Kreativitas dan ideasi. Menemukan jawaban yang tidak terduga. Setelah memahami manusia, setelah mengalami kegagalan, setelah berkolaborasi, tiba saatnya kita menciptakan. Ideasi adalah momen magis di mana pemahaman yang kita kumpulkan berubah menjadi kemungkinan. Dalam problem solving, ide-ide ini seringkali tidak linear. Kadang jawaban muncul dari hal yang sederhana atau bahkan dari absurditas yang sebelumnya kita abaikan. Design thinking mengajarkan kita berani berpikir liar, berani salah, dan berani memulai dari hal yang tidak sempurna. Dari situ lahir inovasi sejati. Mindset filosofi problem solving sebagai jalan hidup. Design thinking bukan sekedar metode, tapi mindset hidup. Setiap masalah besar atau kecil adalah undangan memahami lebih dalam untuk berempati dan belajar. Dalam problem solving, kita belajar bahwa jawaban terbaik bukan selalu jawaban yang cepat, tapi jawaban yang manusiawi. Jawaban yang mempertimbangkan konteks, kebutuhan, pengalaman manusia yang terlibat. Filosofi ini mengajarkan kesadaran hidup yang selalu penuh masalah, tapi setiap masalah adalah guru. Setiap masalah adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk berinovasi, untuk meninggalkan jejak yang berarti bagi orang lain. Jika kita menutup sesi satu pemikiran, ingatlah, problem solving yang sejati bukan sekedar menyelesaikan, tapi memahami manusia di balik itu. Soal itu, design thinking mengajarkan kita untuk melihat, mendengarkan, mencoba, gagal, belajar, dan terus memperbaiki. Ini bukan akhir dari proses, tapi perjalanan tanpa henti menuju solusi yang lebih manusiawi, lebih relevan, dan lebih berdampak dalam filosofi terbesar. Setiap orang menerapkan mindset ini. Tidak harus menjadi desainer profesional, tidak harus memperbaiki teknologi canggih.
Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan mendengar, memahami, dan berani mencoba. Dengan itu setiap masalah bukan lagi beban, tapi undangan tubuh berinovasi menciptakan sedikit lebih baik. Nah, mungkin kita bisa lihat dari materi yang diberikan Bapak Husen. Kita akan coba saya baca dari materinya di sini. Jadi, perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi semakin kompleks menuntut pendekatan problem solving yang tidak lagi bersifat linear, reaktif, dan berbasis asumsi. Design thinking hadir sebagai pendekatan pemecahan masalah berorientasi pada manusia kreatif dan iteratif dengan menekankan pemahaman mendalam pengguna serta implementasi design thinking dalam problem solving melalui pengembangan materi design thinking yang digunakan sebagai bahan ajar. Ya. Jadi latar belakang itu perubahan dunia berlangsung secara cepat dan tidak linear, menciptakan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Permasalahan yang dihadapi individu, organisasi maupun institusi tidak lagi bersifat sederhana, terdefinisi sebagai dengan jelas. Banyak persoalan bersifat ambigu, saling terikat, dan dipengaruhi oleh faktor manusia yang kompleks. Lalu, dalam konteks tersebut, pendekatan problem solving konvensional yang berfokus pada analisis rasional dan pencarian solusi langsung seringkali kita tidak memadai. Solusi yang dihasilkan cenderung tidak berkelanjutan, tidak berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengalaman pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani aspek rasional dan empati dalam proses pemecahan masalah. Design thinking muncul sebagai pendekatan yang relevan menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan ini menemukan manusia sebagai pusat proses inovasi dan menekankan kreativitas yang terstruktur. Oke. Di konsep dasar design thinking itu pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Yang kita udah bahas. Jadi ada poin-poinnya itu berpusat pada manusia itu di mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung dan menangkap kebutuhan eksplisit. Kolaboratif itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan latar belakang. Terus ada 3 optimis berangkat dari keyakinan bahwa masalah memiliki peluang untuk diselesaikan apabila melalui pendekatan yang tepat. Optimisme ini menjaga proses inovasi bergerak dan terbuka. Eksperimental menekankan pentingnya pengujian gitu kan. Lalu ada prinsip, ada design thinking juga. Terus jadi prinsip itu kayak adalah sifat yang iteratif dan tidak linear. Jadi tes tidak dipahami. Nah, proses iterasi yang mungkin solusi berkembang seiring dengan meningkatkan pemahaman. Prinsip iteratif memiliki implikasi penting. Tahapan design thinking, empathy, define, ide, dan prototype, dan tes. Terus ada elemen utama, ada Popel, Sontaret, pendekatan desain yang berangkat dari perspektif pengguna. Masalah dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, konteks pengguna. Ada high kreativitas. Kreativitas dalam desain ini dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Hands on in design thinking menekankan tidak hanya menyatakan melalui eksperimen. Pembuatan pendekatan mendorong belajar serta menguji ide dalam bentuk sederhana. Iteratif thinking bersifat berulang, meliputi memahami, membuat, mempelajari, dan mempelajari kembali. Itu terapannya itu banyak nih, ada empatis, ada define, ada ide, prototype, dan ties gitu kan. Terus empatif itu jadi sebagai pondasi pertama itu adalah empati gitu kan ya. Teknik 5Y yang metode ini menggali akar penyebab masalah menjadi pertanyaan mengapa secara berulang. Jadi teknik ini bertujuan untuk membedakan. Jadi kan kita melalui menggunakan map teknik mengapa gitu kan, secara berulang, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa dan mengapa selamanya 5 kali. Secara define untuk sintesis. Jadi setelah kita empati, kita mendefine sintesis perumpamaan masalah yang jelas dan ideat.
ada prototipe juga, itu membuat ide abstrak, terus tes kita untuk menguji coba. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin terlalu panjang atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua dan dosen. Apabila ada kesalahan dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan